warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Aprilianti. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik ya. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan seperti ini, kita selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya selalu menjaga kesehatan ya. Dan semoga pandemi ini pun segera berakhir. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, di mana materi ini merupakan salah satu materi ekonomi kelas 11 SMA. Oke, dalam pembahasan ini tentang ketenagakerjaan. Tentunya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Nah, cakupan materi atau indikator pencapaian kompetensi dalam pembahasan ketenagakerjaan ini, saya akan membahas tentang pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Lalu yang kedua, tentang jenis-jenis tenaga kerja. Dan yang ketiga, tentang masalah-masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Untuk pembelajaran kali ini, saya harapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu memahami konsep dari ketenagakerjaan ini melalui berbagai kajian literatur secara lengkap dan teliti, sehingga mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, sikap jujur dan disiplin, serta bertanggung jawab. Sebelum masuk pada pembahasan, apakah ada yang tahu ketenagakerjaan itu apa? Apakah ada yang tahu? Nah, oke, langsung saja ya. Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Di sini saya memiliki beberapa gambar. Nah, kegiatan seperti apa yang sedang terjadi pada gambar ini? Kegiatan seperti apa yang sedang terjadi pada gambar ini? Oke, pada gambar ini jelas ya, bahwasanya ada beberapa orang atau sekumpulan orang yang sedang mencari pekerjaan atau mengikuti job fair. Nah, kita kembali lagi, bahwasanya ketenagakerjaan ini berarti dapat kita simpulkan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja atau buruh. Apa yang dimaksud dari sebelum, selama, dan sesudah masa bekerja itu? Nah, tentunya ada beberapa hal yang berkaitan dengan sebelum, selama, dan sesudah masa bekerja. Hal-hal yang berkaitan dengan sebelum masa bekerja itu seperti pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan selama masa bekerja seperti upah, jaminan sosial, perlindungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, pengawasan kerja ya. Nah, dan hal-hal yang berkaitan dengan sesudah masa bekerja yaitu seperti dana pensiun, pesangon, jaminan hari tua. Oke, nah tentunya dalam pembahasan ketenagakerjaan ini maka tidak terlepas dari masalah kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Sebelum membahas apa itu kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja, alangkah lebih baiknya kita singgung terlebih dahulu secara singkat tentang penduduk. Nah, penduduk di sini berarti orang yang mendiami suatu wilayah negara. Penduduk terbagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja atau yang biasa kita sebut sebagai tenaga kerja, di mana penduduk usia kerja atau tenaga kerja ini merupakan penduduk yang sudah memiliki usia 15 tahun ke atas hingga 64 tahun. Sedangkan penduduk di luar usia kerja atau bukan tenaga kerja ini berarti penduduk yang memiliki usia 0 sampai 14 tahun atau kurang dari 15 tahun dan memiliki usia 64 tahun ke atas. Penduduk usia kerja atau tenaga kerja terbagi lagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.
di mana angkatan kerja ini berarti penduduk dalam usia kerja atau penduduk yang sudah memiliki usia 15 tahun ke atas, baik yang bekerja ataupun yang belum bekerja atau menganggur. Ya, kita ketahui ya bahwasanya angkatan kerja dalam suatu negara tidak semuanya memiliki atau mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Nah, mereka inilah yang disebut sebagai penganggur atau yang menganggur, di mana penganggur ini berarti adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau yang belum memiliki pekerjaan. Nah, di antara penduduk yang bukan angkatan kerja ini yaitu ada yang masih sekolah atau yang mengurus rumah tangga atau penerima pendapatan. Nah, di sini pun angkatan kerja yang bekerja terbagi lagi menjadi dua, ada yang setengah menganggur dan ada yang bekerja penuh. Selanjutnya tentang kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Dengan demikian, kesempatan kerja dan pengangguran memiliki hubungan yang erat dengan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kenapa? Tentu ya, karena semakin besar atau semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia dalam suatu negara, maka akan semakin besar pula kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif. Maka menyebabkan semakin kecilnya jumlah pengangguran dalam suatu negara. Dan sebaliknya, apabila semakin sedikit lapangan kerja yang tersedia dalam suatu negara, maka akan semakin kecil pula kesempatan kerja bagi penduduk usia produktifnya, sehingga tingkat penganggurannya pun akan semakin tinggi. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis tenaga kerja. Ya, jenis-jenis tenaga kerja. Di sini jenis-jenis tenaga kerja terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya, dan yang kedua tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya terdiri dari dua macam, yaitu tenaga kerja rohaniah atau non-fisik dan tenaga kerja jasmaniah atau fisik. Tenaga kerja rohaniah atau non-fisik merupakan tenaga kerja yang dalam melakukan pekerjaannya dengan menggunakan proses pemikirannya, gagasannya atau idenya. Contoh tenaga kerja rohaniah ini seperti manajer, konsultan, ya. Dan sedangkan tenaga kerja jasmaniah atau fisik adalah tenaga kerja yang dalam melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisiknya, seperti pekerja bangunan, sopir angkutan umum. Untuk jenis tenaga kerja berdasarkan keahliannya terdiri dari tiga macam ya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yang kedua, tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian atau memiliki kemahiran pada suatu bidang tertentu yang didapatnya dari sekolah atau pendidikannya. Ya, pendidikan baik formal maupun non-formal. Contohnya seperti insinyur, dokter. Nah, tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian pada suatu bidang tertentu yang didapatkannya dari pengalaman kerja. Nah, artinya di sini dalam tenaga kerja terlatih yang diperlukan yaitu latihan, sehingga perlu melakukan pekerjaan tersebut secara berulang-ulang sampai bisa atau menguasainya. Contohnya seperti pelukis, montir. Nah, sedangkan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu tenaga kerja yang dalam bekerja hanya menggunakan tenaganya saja, seperti kuli, buruh angkut. Jadi jelas ya pembahasan tentang jenis-jenis tenaga kerja. Ada beberapa jenis-jenis tenaga kerja yang dapat kita ketahui. Oke, langsung saja. Di sini saya mempunyai beberapa gambar. Pada gambar ini, permasalahan seperti apa yang dapat kalian temukan? Ada yang tahu? Oke, langsung saja ya. Jadi, gambar-gambar ini menunjukkan bahwa
adanya seseorang yang sedang mencari pekerjaan, membutuhkan pekerjaan, sedang berdemo untuk menolak PHK ya. Artinya, pada gambar ini menunjukkan bahwa orang-orang tersebut termasuk ke dalam orang-orang yang menganggur atau orang-orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang belum bekerja. Selanjutnya, masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang masalah-masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Oke, sebelumnya sudah kita singgung ya bahwasanya pengangguran merupakan salah satu permasalahan dalam ketenagakerjaan. Ya, jelas pengangguran ini menjadi suatu permasalahan. Di sini ada beberapa masalah-masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, tingginya angka pengangguran. Ya, kita kembali lagi pada pengertian pengangguran itu sendiri, di mana orang yang sudah masuk dalam angkatan kerja tetapi belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja. Nah, yang kedua yaitu tingginya jumlah angkatan kerja. Kita ketahui bahwasanya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk tertinggi atau terbanyak di dunia ya. Tentunya hal ini berkaitan karena apa? Karena semakin tinggi jumlah penduduk suatu negara, maka akan semakin tinggi pula jumlah angkatan kerjanya. Nah, sedangkan apabila tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai, maka jumlah pengangguran ini, jumlah tenaga kerja yang menganggur ini akan semakin tinggi dan menyebabkan kesejahteraan menjadi menurun. Dan yang ketiga yaitu permasalahan tentang rendahnya tingkat pendidikan atau keterampilan. Tentu ini menjadi suatu permasalahan yang besar ya, karena dengan rendahnya tingkat pendidikan atau keterampilan ini, tenaga kerja yang dimiliki Indonesia pastinya tidak mampu untuk bersaing dalam dunia pekerjaan ini, dalam menghadapi dunia kerja atau bahkan menghadapi persaingan secara global dengan tenaga kerja asing. Permasalahan yang keempat yaitu tentang adanya penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Lalu permasalahan yang kelima yaitu tentang perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Nah, hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, lalu ada ketidakadilan dalam dunia kerja. Dan tentunya hal ini pun akan mempengaruhi pada tingkat kesejahteraan dan motivasi tenaga kerja dalam bekerja pun akan menurun. Di sini saya mempunyai video tentang ketenagakerjaan dan pengangguran. Nah, silakan kalian tonton dan simak dengan baik ya. Setiap tahun pengangguran meningkat, ribuan orang berebut pekerjaan, ribuan sarjana juga ikut menganggur, sampai-sampai kucing tetangga ikut pusing memikirkan masalah ini. Bagaimana mencegah pengangguran? Kini saatnya kita bersatu untuk stop pengangguran. Nah, sekarang mari kita amati piramida penduduk di Indonesia. Dengan bonus demografi yang dipenuhi angkatan usia produktif, seharusnya Indonesia menjadi primadona pertumbuhan ekonomi dunia. Bandingkan dengan Jepang. Di sana, semakin dipenuhi oleh angkatan pensiunan, orang-orang tua yang sehat dan berumur panjang. Sementara itu, generasi muda Jepang pada malas menikah, atau kalaupun menikah, malas punya banyak anak. Sedangkan di Indonesia, sebagian besar orang tetap yakin banyak anak, banyak rezeki. Dan ujung-ujungnya, seharusnya di Indonesia akan tercipta lapangan pekerjaan yang akan menyerap seluruh tenaga kerja di Indonesia. Asik banget kan kalau seperti ini? Namun, kenyataannya belum seindah harapan. Terbatasnya kesempatan kerja menjadi penyebab ketimpangan di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga masih rendah. Bahkan rasio Gini Indonesia pun tinggi. Ketimpangan ini adalah peringkat keempat terburuk di dunia. Pada akhir 2017 hingga awal 2018, INVIT mengadakan survei persepsi warga untuk mencari akar masalah ketimpangan. Survei Barometer INVIT menunjukkan minimnya kesempatan kerja merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi. Menurut
Bank Dunia, ada 4 penyebab terjadinya ketimpangan, yaitu ketimpangan kesempatan antara keluarga kaya dan keluarga yang miskin, ketimpangan kesempatan kerja antara pekerja terampil dengan pekerja tidak terampil, konsentrasi kekayaan pada kaum elit, keluarga miskin tidak mampu menanggung guncangan ekonomi. Di Indonesia, kondisi ini dipengaruhi oleh 62% tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah. Kebijakan ketenaga kerjaan belum menjadi arus utama kebijakan pembangunan. Pendidikan tidak terintegrasi dengan ketenaga kerjaan. Apakah yang harus kita lakukan? Dan apakah yang harus kita siapkan? Bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja kita? Nah, bagaimana setelah melihat video tadi? Pada akhir video, terdapat pertanyaan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Bagi kalian yang tahu bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, silahkan jawab pertanyaan tadi pada kolom komentar ya. Baik, pembahasan kali ini sudah selesai ya. Langsung saja saya simpulkan bahwasanya dalam pembahasan tentang ketenagakerjaan ini tentunya tidak terlepas dari apa itu kesempatan kerja, tenaga kerja, angkatan kerja, jenis-jenis tenaga kerja, dan masalah-masalah ketenagakerjaan itu sendiri. Nah, kita sebagai generasi penerus tentunya harus mampu menemukan cara atau solusi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga tenaga kerja Indonesia ini mampu bersaing dalam menghadapi dunia kerja atau bahkan mampu bersaing secara global dengan tenaga kerja asing. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.